Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa nih ada Mas Ayung yang mau berbagi cerita. Oke Mas Ayung, ini gimana nih? Mau ceritanya mau lanjutin yang kemarin apa gimana nih? Rencananya aku mau ngelanjutin cerita yang kemarin, Bib. Cerita kemarin kan belum selesai. Iya. Ada lanjutannya, sembari aku nunggu yang bersangkutan boleh nggak cerita ini diterusin gitu. Ternyata beliau itu dengan senang hati, monggo Mas Ayung katanya seperti iya, itu. Boleh. Akhirnya, ya hari ini aku pengen nurusin cerita yang kemarin. Tapi sebelumnya tanya apa kawan-kawan dulu, Bib. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya, kembali ada kami berdua di acara Ngobor. Ngobrolin yang horor-horor ya, Bib. Insya Allah. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Ya. Semoga betah, semoga bahagia ya, Bib. Selamat menempuh hidup baru. Oh, enggak, ini memang banyak guyonannya. Masalah Bib, kalau aku enggak sebenarnya. Jadi hari ini kami akan nerusin cerita kemarin yang masih belum tuntas, Bib. Iya. Kalau nggak salah, aku buat nama samarannya Mbak Ani ya kan, Bib. Sebentar, Bib, ada sesuatu yang kru. Tuh. Cerita tentang Mbak Ani dikisahkan di episode sebelumnya bahwa Mbak Ani itu kan bekerja di Taiwan ya? Taiwan. Taiwan apa Hong Kong, Bib? Ya, kalau nggak salah nggak jadi Hong Kong, jadinya ke Taiwan. Ke Taiwan ya? Iya, ke Taiwan. Terus dia itu menikah dengan seorang pria melalui jejaring sosial awalnya, perkenalannya gitu, Bib. Jadi kalau dibilang kenal ya nggak terlalu mengenal sebenarnya awalnya, tapi dengan niat baik, dengan sungguh-sungguh, beliau juga pernah gagal dalam pernikahan, begitu juga suaminya tersebut. Iya, sama-sama. Siapa ya waktu itu ya? Saya juga agak lupa. Ya, suaminya kita sebut aja namanya siapa ya? Andi atau siapa wis. Ya kan, karena baru kemarin bareng aku ini kan belum sempat keluar ya. Iya, belum sempat melihat reviewnya, jadi sebut aja namanya Andi, Mas Bowo Andi. apa siapa dulu namanya? Bowo ya? Iya, kalau nggak salah Bowo ya. Nggak konsistennya kita begitu. Nama aja yang kemarin nggak bisa diinget-inget, saking banyaknya cerita yang masuk, Bib. Iya. Ya, jadi akhirnya setelah 2 bulan beliau menikah, Bib. Ini kan berangkat lagi ke Taiwan kan. Setelah 2 bulan pernikahannya itu di sana beliau itu mendapat kabar bahwa suaminya mengalami sakit yang aneh begitu, Bib. Mengalami sakit yang aneh, siapa yang nggak kepikiran begitu ya, sebagai seorang istri. Beliau di sana banting tulang, kerja keras, ya niatnya nanti ada jangka panjang dulu. Aku pengen cari uang sebanyak-banyaknya, mau bikin rumah, mau bikin sesuatu, pokoknya ada umpul-umpul buat masa depan. Tapi orang namanya menikah, ada janji hati, ada sebuah nanti aku berangkat, pokoknya terakhir aku dapat duit, kita usaha bersama di kampung, seperti itulah. Tapi namanya kehidupan kan kadang-kadang kita cuman bisa merencanakan, Bib. Terkadang itulah ketika harapan itu nggak sejalan dengan kenyataan, Bib. Ya kan, makanya kita nggak terlalu, kita optimis tetap, tapi harapan yang berlebihan jangan. Kanjeng Rasul juga nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi harapan-harapan yang banyak nggak mungkinnya, misalnya Mas Labib pengen hidupnya di antariksa kayak gitu kan, mungkin tapi akan susah. Di sini kerjanya ngobrol doang, Bib. Ya, lagian nggak perlu banding tulang nyampe ke sana. Betul. Akhirnya apa? Dijalanilah kehidupannya Mbak Ani di sana dengan segala rutinitasnya, hari-harinya di negeri orang. Komunikasi via handphone ya, paling ada telepon, itu pun nggak bisa setiap hari, Bib. Ya, itu tetap menjadi pikiran buat Mbak Ani ketika dia tahu suaminya mulai sakit. Sebenarnya sebuah kemafhuman ya, seorang itu mengalami sakit, siapa yang nggak mengalami sakit, tapi sakit yang diderita suaminya itu cukup aneh. Ya, ada sesuatu yang kata suaminya via telepon itu bergerak-gerak, Bib. Yang awalnya itu
ono ning gegering ini loh. Jadi di bawah geger apa sih? Ini ya. Di bawah leher belakang begitu di pundak situ, punuk di situ. Kalau sapi punuk, kalau orang nggak ada punuknya. Di situ itu ada yang berjalan-jalan begitu gleser kayak gitu. Ada sesuatu yang hidup seolah-olah begitu. Sesuatu yang merambat-rambat terus ke bawah, hampir mau ke 3 ekor, nanti jatuhnya ke pinggang, nanti bisa naik lagi, terus mandek, macet di mana, itu sakitnya katanya luar biasa, dan bukan cuma rasa sakit aja yang diderita oleh suaminya, yang tadi sebut saja namanya Mas Bowo gitu ya. Jadi dia juga udah mengalami sakit, dia kayak berubah bukanlah sebagai dirinya sendiri, Bib. Jadi iya, yang merasakan perubahan tersebut satu, ya tentu saja Mbak Ani. Karena via telepon dia mulai kasar, perangainya mulai berubah. Sering kadang-kadang orang kan namanya suami istri walaupun berjauhan, pengen sharing sesuatu, ngobrolin sesuatu, itu mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah, nggak boleh kesentuh sedikit pun. Bawaannya seakan-akan Mbak Ani menanyakan sesuatu, entah kabar, entah apa, ini emosi, seolah-olah dicurigai dan lain-lain. Begitu pula yang dirasakan oleh saudaranya Mas Bowo tersebut. Jadi saudaranya iya, orang tuanya juga merasakan seperti itu. Bahkan yang ngopeni itu yang merawat. Ada saudara begitu, kadang-kadang orang tua juga datang ke rumahnya Bowo ya kan. Itu mereka juga jengah, malas. Bawaannya kayak gitu. Ya gimana enggak? Orang sakit memang emosional, banyak kan begitu. Kalau nggak sabar-sabar banget, yang kita lagi sandang sakit banget, pengennya segera disegerakan untuk dipegang, keluhannya ditangani. Kalau enggak, ya orang-orangnya sakit mesti kurang sabar, banyak kan begitu. Tapi ini beda banget. Jadi semua perangainya benar-benar berubah kayak gitu loh, Bib. Nah ini kemudian datanglah seseorang, tapi sebelum ke situ kita apa yang dirasakan Mas Bowo tersebut dulu ya, Bib ya. Jadi sesuatu itu benar-benar sangat menyakitkan Mas Bowo, dan datangnya itu cenderung ketika wayah itu habis asar, Bib. Jadi kalau pagi misalnya itu agak mendingan, pagi nyampe siang itu mendingan, tapi kalau udah pergantian hari, itu kalau kata orang Jawa gitu ya, asar udah mulai ganti hari. Jam-jam 4 lah pokoknya ya, jam ke atas. Dimensinya juga katanya kan udah berubah, waya-waya segitu. Muncul lurus-lurus awal-awal itu buat segitu. Aku ngaraninnya namanya kayak gitu. Jadi dia di jam-jam segitu mulai mengalami sakit yang demikian hebat dengan diawali sesuatu yang benar-benar berjalan. Jadi kalau dalam teriakannya, kalau dalam keluhannya Mas Bowo itu, kalau bisa aku pengen bedah badanku sendiri kayak gitu loh. Jadi apa sih di dalam tubuhku kok ada yang bergerak, ada yang berjalan, keruk kayak gitu, sampai ke belakang, ke bawah sini, terus itu berlangsung lama, Bib, sampai mau setahun atau lebih kayak gitu. Iya, jadi Mbak Ani itu siapa yang nggak pengen suaminya sembuh? Dia mendengarkan keluh kesah suaminya, tapi di sisi lain suaminya yang sangat tersinggungan. Kadang ini dapat telepon dari saudara atau orang tuanya si Mas Bowo bahwa sakitnya seperti ini, terus jadi lebih emosional. Itu bisanya yang membantu nggak ada lain, Bib, uang yang dari sana. Mbak Ani sendiri dikucurkan untuk pengobatan. Tentu karena memang yang dirasakan medis ya sakitnya dengan medis, dengan perawatan ke rumah sakit, ke klinik segala macam, tetap aja nggak ada juntrungannya. Jadi ya itu nihil, paling buat alibi ya ini karena darahnya tinggi atau misalnya ada gangguan sumbatan di mana. Tapi biasanya kalau ada perawatan pasti ada grafik apakah ada perubahan kesembuhannya, atau misalnya yang tadinya memang kaku jadi mendingan, ini malah nggak karuan. Dan paling parah lagi kadang keruak itu yang berjalan itu sampai naik ke telinga, jadi kayak menyumbat begitu loh, Bib. Di cerita kemarin pas Pak Gunawan ya dulu ya, itu kan kakaknya juga mengalami hal seperti itu. Jadi penyakit medis yang awalnya disebabkan oleh goib, gitu kan, menjadi penyakit medis, dan dia memang ada sesuatu barang goib yang memang
berjalan begitu ya, terus di tubuhnya sampai nyumbat di telinga begitu. Itu kalau dilihat secara batin memang ada semacam kayak ulat, ada semacam ulat itu gendon apa ya, kayak ulat sutra gitu ya, kayak semacam ulat sutra. Tapi kalau ulat sutra kan lebih dia lemu gitu ya, gendut, ini umbel-umbel begitu kan, tapi dia banyak kayak pupur bedaknya begitu. Kalau misalnya di dalam pohon pun diselimuti kayak butiran-butiran apa itu ya, jadi kering, lebih ke kering. Tapi kalau yang ini enggak, lendir semua, Bib. Jadi modelnya kayak ular gendon yang gede-gede semua ini, tapi dia itu lengket, lendir, kayak ingus begitu, benar-benar bau banget. Itu berjalan terus nyumbat ke sini, ke kuping begitu ya. Jadi kalau kita itu kemasukan semut aja, Bib, kayak apa rasanya, mengganggu banget, keruak itu, apalagi sesuatu yang segede itu, dan dia menyedot semuanya di dalam itu kayak kalau misalnya dari medis kayak membolongin, terus ngelukain di dalamnya kayak gitu, nyedotin darah, seakan seperti itu. Jadi sakit banget. Dan ini juga yang dirasakan suaminya Mbak Ani. Sesuatu itu benar-benar berjalan kayak mirip seperti itu, Bib. Entah itu kelabang, entah itu, ini masih dalam pertanyaan. Tapi yang jelas dia itu bukan sosok seseorang, begitu juga Mbak Ani ya, yang dia itu penalarannya ke hal-hal gaib. Ini aku sakit medis ya, aku berobat ke medis. Tapi karena memang nggak ada jawaban sama sekali, akhirnya cara kedua dilakukan, Bib. Memang benar seperti itu. Yang pertama kita harus medis dulu. Cara kedua kemudian berobat di alternatif. Dihadirkanlah pada awalnya adalah seorang penyembuh atau seorang spiritual. Kalau situ Mas Bi pasti ngomongnya jual spiritus, ya kan? Iya. Nah itu mulai diritualkan. Tentu saja Mas Bu itu nggak suka, Bib. Yang menghadirkan ya keluarga dengan kontak sama yang di Taiwan itu. Ya biayanya ada, dihadirkan syaratnya ini itu. Tapi ya itu tadi nggak ada sama sekali kesembuhan sama sekali, Bib. Justru Mas Bu itu semenjak dihadirkan seseorang yang mengerti tentang gaib ya, entah levelnya kayak apa, caranya kayak apa, justru benturan itu semakin keras dirasakan oleh Mas Bowo, Bib. Jadi yang awalnya cuman kayak ada yang bergerak-gerak, badannya sakit luar biasa, terus tidur kan otomatis nggak nyenyak, makan nggak enak, ini mulai dia melihat sesuatu gitu loh, melihat sesuatu di sekelilingnya dia. Kadang-kadang kalau misalnya hari-hari gitu ya, dia saking sakit terus males-malesan, misalnya mau tiduran di dalam aja itu kan mesti jengah gitu kan. Dia itu habis maghrib atau pada isya itu keluar gitu kan, di teras duduk-duduk begitu, dia selalu seolah-olah dia melihat ada sesuatu yang ngikutin dia gitu loh, sangat dekat, bentuknya bisa kayak dalam mata atau dalam angan-angannya dia itu sesuatu yang benar-benar nggak jelas, hitam, tapi bentuknya itu meliuk-liuk nggak jelas kayak gitu, Bib. Tapi kalau dipantengin terus dia kayak sengaja ini di sebelah kanan aku, dia nengok pasti nggak ada. Dia nengok nggak ada, ke kiri juga kayaknya bergerak ke kiri nggak ada. Nanti kayak seolah-olah bener-bener ada di belakang. Terus serut itu masuk ke dalam, lewat atas nih, lewat embun-embun seperti itu, seolah-olah itu seret, itu langsung ngerasainnya kayak bener-bener kayak orang dimasukin paksa kayak gitu loh. Jadi dia menolak sekuat-kuatnya untuk nggak masuk sesuatu itu, tapi nggak bisa, penolakannya sia-sia. Dan itu mulai rasa sakitnya luar biasa tuh, merayap di dalam, krok, nanti menjalar, kadang-kadang berhenti di belakang persis. Beruntung nggak sampai tulang ekor, Bib. Nanti naik ke atas terus nyumbat ke kuping, dia berteriak-teriak kayak gitu. Ini berlangsung sampai tadi ya, sampai lama lah, hampir mau setahun, sampai benar-benar kurus banget badannya. Jadi Mas Bowo itu yang Mbak Ani kenal dulu walaupun sebentar, terus saat dia menikah kemudian ditinggal berangkat ke sana, itu badannya seger. Ya badan-badan seger, Bib. Tapi di dalam foto dilihat, ya Allah, suamiku kok jadi kurus begitu. Ya kalau misalnya udah
teleponan, terus misalnya ngelihat foto, suami juga kadang-kadang kan malu ya, dia nggak ngasih fotonya, dia nggak mau, maksudnya nggak video call kayak gitu, Bib, tapi melalui foto, kadang fotonya yang dikirimkan sama saudara atau orang tuanya. Ini menjadi sangat beban berat buat Mbak Ani. Ya bagaimana tidak, aku ada harapan baik, nanti bisa suatu saat bisa bareng-bareng sama suami. Di sini aku kerja keras, apapun untuk suami, untuk anak, ya kan, nanti kita bisa berjalan bersama. Tapi kalau kayak gini penyakitnya sembuh-sembuh enggak, spiritual 1-2 orang udah dihadirkan berulang kali lah. Lumayan banyak ya? Lumayan banyak, itu enggak ada yang mampu, Bib. Ada yang mampu, itu tambah kurus, jadi seorang pemarah, males makan, males ini itu. Lah ini masa tugasnya aku di sana kan lama. Kalau misalnya kayak gini terus, apa yang enggak bakalan fatal kayak gitu loh. Dan ini semua yang aku kerjakan di sini sia-sia kayak gitu, Bib. Akhirnya di sana pun ini ya, Bib. Akhirnya dia itu terus mencari dan dia nggak pernah putus asa, walaupun dalam tangisannya, dalam capeknya dia kerja. Namanya kerja di sana, Allah aku nggak pernah tahu, tapi dengar dari cerita-cerita, kadang ada majikan yang baik, ada majikan yang kasar, ada yang baik juga. Kalau lagi situasi hatinya lagi nggak enak, pasti juga nggak sengaja pun bisa keluar kata-kata kasar atau apa. Makanya itu kadang dinamain banting tulang itu ya. Nah itu. Tulang dibanting sama aja. Iya, akhirnya udah kayak gitu, lagi capek, lagi situasinya kayak kemarin ada pandemi segala macam kan, was-wasnya kayak apa. Mendengar, melihat suaminya keadaannya kayak gitu, ya Allah, aku harus apa? Cuman dia paling setiap malam sholat malam terus nyusruk di sajadah, bener-bener nangis sesungguhkan sampai capek terus tidur. Jadi tidurnya bukan karena bisa tidur, tapi karena kelelahan, Bib. Tunggu sebentar, Bib, tak minum dulu. Ini kayak gitu, makanya akhirnya dia tetap aja, Bib, walaupun kadang putus asa itu sering membalut Mbak Ani ya. Aku udahlah kalau kayak gini terserah Gusti Allah aja, tapi apa bijak seperti ini, aku tetap harus berjuang nyari info ke sana kemari. Akhirnya dihadirkan lagi sama keluarga atau kenalannya spiritual lagi. Setiap hadir seseorang yang di sana di kampung untuk mengobati suaminya, justru benturan terhadap suaminya semakin gede, Bib. Kayak gitu loh. Apa ini akal-akalannya mereka aja? Mereka kan alih-alih mau nyembuhin, malah suamiku tambah kayak gitu. Yang lebih nyebelin lagi, ada beberapa spiritual karena memang tahu si pasien ini yang nyokong dana itu dari seberang. Jadi dia dikasih nomornya biar komunikasi langsung. Malah alih-alih dia kayaknya komunikasi, ini baiknya suami begini-begini, malah jadi sering WA, Bib, kayak goda-godain, ngomongnya nggak jelas, putar-putar nggak jelas. Yang Mbak Ani juga sosoknya kan cantik, ya kan? Kadang iseng-iseng kayak gitu, orang-orang oknum mungkin ya, Bib ya. Banyak kepincut juga akhirnya gitu. Ya mungkin semacam kayak gitu. Bib, ini aku yakin. Jadi dia telepon sama aku, WA sama aku juga. Jadi dia tuh mengisahkan seperti itu, sebel luar biasa. Jadi bingung, orang mau dimintain tolong, duitnya iya buat syarat iya, tapi kalau ditanyain malah muter-muter nggak karuan, kayak buat nyamuk, Bib. Ini gitu. Nah pada akhirnya beliau Mbak Ani kan nonton ya kan di acara ini ngobrol. Ada Laba Khoror juga, ada Nirasur, ada subscriber juga ya. Subscriber juga. Dia itu sejak lama banget pengen nanya sebenarnya apakah aku harus gitu loh. Apakah aku harus nanya sama Mas Ayung atau Mas Diam atau siapa ya tentang masalahku ini, siapa tahu mereka bisa membantu. Itu minta solusi gitu. Iya, minta solusi, tapi kadang kayak gitu. Apakah nanti ya dilayani apa enggak kayak gitu loh, Bib. Jadi ada ya keraguan, mungkin keraguan itu dari gaib juga menghalangi kayak gitu, Bib. Mau diminum dulu, Bib? Boleh. Oke, lanjut. Akhirnya Mbak Ani putusin buat berani nyoba ngubungin itu, Bang.
Iya, dia ngontak ke sini, temen belum ada tanggapan waktu itu, akhirnya masuk ke nilai Bogor. Kemudian dijawab oleh Mas Tommy waktu itu, Bib. Mas Tommy cross check ke aku. Nah, Mas Ayung, ini ada teman subscriber katanya mau bicara sama sampean. Gimana? Nomornya boleh dikasih apa enggak? Monggo kalau mereka butuh ada sesuatu yang pengen dibicarakan, kasih aja, aku ngomong kayak gitu. Lapar seminggu yang lalu mungkin, Bib, itu ada komunikasi. Ternyata dia menjelaskan bahwa ya di cerita inilah yang aku ngomongin itu, Bib. Di cerita ini yang dari kemarin sesi pertama juga diomongin, oh ternyata kisahnya seperti itu. Dan memang dari beberapa orang yang kerja di sana ada juga kasus-kasus yang mirip-mirip sama, Bib. Akhirnya dan akhirnya aku kan kalau misalnya yang kayak gitu mending teman-teman subscriber itu berterus terang semuanya yang mereka ketahui, yang mereka rasakan, bukan semua. Tapi Mbak Ani kemarin nggak bisa langsung terus terang semuanya, dan aku menghargai itu, Bib. Karena nggak semua aib atau rahasia itu bisa dibongkar untuk orang lain, ya kan, Bib? Apalagi kita baru kenal, baru ngobrol. Tapi tolong Mas Ayung, suami saya udah begini, begitu kan, sudah sejak lama, udah kurus banget. Ini banyak yang nyembuhin, tapi ujung-ujungnya ya paling duit, alibi ya. Iya, yang lain lagi ada yang malah telepon ke sana, yang WA seakan-akan malah mau ngambil kesempatan itu untuk deket sama saya. Aku angel ini. Iya ya, ya udah Mbak, nanti kita nggak bisa terus, walaupun sekarang juga kelihatan, tapi kita ada tim, kita nanti akan terlisik bareng-bareng. Nanti sebenarnya ada apa kayak gitu, Bib. Sorry. Nah itu setelah beberapa hari kemudian, ini urutannya ya, Bib, urutan kemarin. Kemudian kita cross check, ada Mas Wandu, ada yang lain. Nih kasusnya seperti ini ya, ternyata mau nanya ke aku. Iya udah pada ngerti. Gimana kita mengambil apa tindakan sekarang apa enggak? Ya orangnya suruh terus terang dulu. Yang datang kan begini-begini. Iya sih ada rahasia, tapi kalau misalnya aku tak suruh terus terang dengan apa yang kita lihat di sini, nggak ada bukti yo, sama aja. Lagi pula kalau misalnya si Mbak Aninya nggak paham, nggak ngerti sama sekali, terus dapat berita yang nggak enak, apa nggak shock? Aku bilang kayak gitu, Bib. Tapi akhirnya di luar pengertian Mbak Ani kita beresin itu, Bib. Alhamdulillah setelah mungkin 1 atau 2 malam itu semua tuntas, Bib. Dan itu ternyata apa, Mbak? Ternyata memang ada sebuah kiriman. Ada kiriman penyakit itu, kiriman dari seseorang. Seseorang itu adalah, ini aku udah minta izin ya. Dan mungkin Mbak Ani juga, ini pertama kali aku ngomong lewat ngobrol, bukan lambat via langsung gitu. Moga-moga sabar. Jadi apa? Ada kiriman penyakit dari seseorang, Bib. Seorang itu perempuan. Perempuan itu adalah dekat dengan suaminya, kayak gitu loh. Jadi tanpa sepengetahuan Mbak Ani, atau mungkin Mbak Ani mengetahui, walau alam, suaminya itu ditinggal, diopeni, diurusi, dimelasi, disayang, dicarikan rezeki dan lain-lain. Justru di sini ya tanpa sepengetahuan Mbak Ani, dia ada seseorang ya yang dekat begitu loh, Bib, menjalin sesuatu kayak gitu loh, Bib. Nah dari situ pun si perempuan ini tahu kalau kucuran dana itu kencang dari sana, Bib. Jadi dimanfaatkan, jadi santet plus guna-guna kayak gitu, semua dilingkupi di suaminya itu. Jadi masih ruang lingkup itu ya, Bu? Iya, jadi kalau misalnya ini ada misalnya seseorang mbah atau dukun terus minta gini-gini, itu udah saya dia semua. Kalau dari luar ada yang masuk nggak mampu karena kelasnya gede, banyak kelasnya gede kayak gitulah. Nanti sedianya kalau semuanya udah mentok, ini yang bakalan nyembuhin, muncul lah si perempuan ini tampil sebagai pahlawan kayak gitu, untuk jadi seolah-olah aku yang bakal bisa nyembuhin lewat seseorang yang dia percaya. Otomatis dia akan dapat tempat dari Mbak Ani, berjasa begitu loh. Dengan jasa tersebut nggak ada kecurigaan sama sekali, Bib. Karena dia dekat, akhirnya dia lebih leluasa lagi sama si suaminya Mbak Ani itu tadi. Nanti per berapa
digituin lagi kayak gitu cara kerjanya, Bib. Nah ini kan sangat miris banget. Makanya aku minta izin sama Mbak Ani untuk bisa ngeluarin cerita ini gitu ya. Bukan semua itu yang kerja di sana yang laki-laki untuk harus curiga sama istrinya atau seorang istri harus curiga sama suaminya. Tapi ada hal semacam itu yang mau tak angkat itu betapa kok mereka mentolo tega gitu loh. Ketika diperjuangkan, dicarikan nafkah, bahkan yang harusnya nyari nafkah itu seorang suami justru istrinya, Bib. Tapi balasannya seperti itu gitu loh, Bib. Ya kan, bahkan dengan tadi media sesuatu yang goib. Ini aku juga sedih, makanya pengen ngomong langsung ke Mbak Ani, aku nggak bisa, Bib. Kalau teman-teman, ya itu tugasnya situ dasmu. Aku ini perasaan perempuan kayak gitu. Tapi setelah Mbak, sebenarnya ada yang situ rahasiakan dan ditutup dari kami kayak gitu kan, Bib. Akhirnya dia, iya Mas, nggak mungkin semuanya aku buka. Ya baiklah, kalau begitu situ tahu ya aslinya. Baik, akhirnya kita tangani. Nah ini jam sekarang suaminya lagi recovery dalam masa penyembuhan karena kan harus diangkat semuanya, Bib, pelan-pelan kayak gitu. Dan memang kalau udah jadi penyakit medis ya harus penyembuhannya medis juga. Iya, yang pokoknya cikal bakalnya yang gremet-gremet itu udah ditarik, terus semuanya ditarik, udah selesai. Nanti ini tinggal penyembuhan medis dan ini tergantung teladannya seorang atau enggak. Makanya kami bilang, Mbak, tolong ngomong sama suami. Dia itu penyakit itu ada yang datangnya dari memang ujian satu ya, Bib. Yang kedua dari pola makan dan lain-lain. Yang ketiganya memang ada dari kelakuannya sendiri, dari perbuatan salahnya dia, terus ditegur lewat penyakit tersebut. Nah, penyakit itu mah syariat datangnya bisa jadi guna-guna, santet dan lain-lain. Dianya sendiri harus bertobat sama Gusti Allah. Kalau aku tuh udah salah, ya Allah aku pengen disembuhin, aku udah salah ngelakuin ini itu. Oke Mas, nanti aku sampaikan. Telepon dia ke sana, Bib, ke suaminya. Ya orang lagi dalam keadaan kayak gitu, bukannya ngaku salah atau apa, malah marah-marah, Bib, suaminya. Ya wis, kalau kayak gitu akhirnya kita ambil tindakan langsung begitu ya. Dan ternyata memang nggak mudah. Kenapa memang beberapa spiritual itu nggak bisa, Bib? Ini ternyata urusannya besar, urusannya gede banget gitu loh. Jadi menggunakan sebuah kayak santet tingkat tinggi kayak gitu. Dan mbahnya perempuan, mbahnya juga perempuan dan nenek-nenek bisa dibilang kayak gitu. Dia itu kalau kita itu pengen melakukan sesuatu, Bib, yang jahat, kita kan nggak bisa melakukan. Kalau nggak ada jadi pelantaranya ini orang yang iyain, yang jualan gitu, ya nggak bakalan terjadi. Maka ini kita hantam ininya dulu. Itu keduanya baru si makhluk itu punya kawan, punya sahabat, punya guru koloni terus. Iya, kalau misalnya nggak dihabisin sampai ujungnya, ya pasti tetap aja kayak gitu. Jadi ya cukup rumit kemarin, tapi nggak semuanya kami bisa ceritakan kayak gitu loh. Tapi yang pasti sebelum kejadian ini ditangani juga di sana Mbak Ani di luar negeri juga mengalami kejadian yang aneh juga, Bib. Dia itu selalu merasa ada yang mengawasi gitu loh. Setelah pemberangkatan itu ada yang mengawasi kayak sosok, dibilang rasanya apa Mbak? Kayak sosok laki-laki tapi entah di mana, ada di sekitar dia selalu seperti itu, Bib. Dan kalau misalnya pagi-pagi atau malam hari, tentu ya malam hari bukan pagi-pagi, itu ada sesuatu yang jatuh dari atap itu eternit begitu ya, tapi ada yang jatuh dari atas semacam butirannya itu kayak batu tapi bening, kayak tetes air begitu, Bib. Tuk kayak gitu, bulat-bulat kecil-kecil, terus ada yang berwarna kayak kemasan begitu, Bib. Jadi bulat kayak gitu, difoto, dikirimin ke aku waktu itu. Dan yang paling aku kerasa dikirimin itu sesuatu memang ada dalam media itu ya, Bib. Ini ketika dia habis nyetrika baju, kemudian dia nurunin kaki begitu, itu ada di ujung kakinya dia. Itu kotak seperti dadu warna hitam. Dan aku rasa disitulah dia
yang rasanya aku disitulah dia ada di yang wirawiri itu loh, yang mantau dia tersebut. Dan ketika cerita ini diomongin saat ini pun aku ada satu message yang belum tak sampaikan ke Mbak Ani untuk netralisir itu semua, gitu loh. Karena tadi buru-buru berangkatnya pengen tak WA gitu. Jadi itulah kisahnya Mbak Ani. Jadi siapa tahu kisah ini bisa bisa menginspirasi atau menjadikan bahan buat kita semua untuk banyak pejuang-pejuang di sana loh. Seorang yang banting tulang, yang bahkan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya dia meskipun dilakukan. Sebenarnya tulangnya nggak dibanting ya. Iya. Cuma istilahnya kayak gitu ya. Betul. Tapi ada pengkhianatan. Memang kehidupan ada selalu seperti itu. Moga-moga cerita ini bisa ini ya jadi suatu bahan buat renungan bersama. Ada hikmah ya. Ada hikmah untuk kita selalu berhati-hati dengan siapapun, dan kata orang benar bilang tak kenal maka tak sayang, Bib. Makanya sebelum dekat, sebelum kita menginjak lebih jauh, kenali siapa teman kita, pasangan kita, seperti itu, Bib. Dan salut untuk teman-teman semua yang bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari pengorbanannya lumayan gede ya. Pengorbanannya luar biasa sekali. Kita sangat apresiasi ya, Bib. Baik, itu aja Bib cerita dari aku, Bib. Makasih Mas Ayung ceritanya. Terima kasih juga buat Mbak Ani yang udah bagi cerita dan membolehkan mengizinkan kita. Oke, makasih kawan-kawan, dan terima kasih juga buat kawan-kawan sudah mantengin ngobrol. Kawan-kawan subscriber yang baru datang, ya semoga tetap dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.